atau lebih umum disebut orang itu kan aktivis, aktor bergantung tipis ya. Atau aktor anti kemapanan ya. Nah itulah sebutan aktivis. Ya kembali lagi bahwa gerakan massa itu dibangun karena zaman itu kami sudah menentukan sikap gitu. Bahwa kaderisasi di zaman saya akan saya bawa ke arah situ gitu. Artinya di saat itu kami ini pengen membangun eksistensi PMI di Pringsewu. Yang kita targetkan adalah bahwa semua stakeholder, berbicara pemimpin dari eksekutif, legislatif di Kabupaten Pringsewu, dia harus paham, dia harus kenal dengan PMI. Nah, cara yang kita tempuh pada saat itu adalah melakukan gerakan-gerakan advokasi. Bahwa aksi itu kan sebagai sebuah langkah advokasi sebenarnya. Nah, ya banyak kalau berbicara yang mempunyai rating, ya semua isu yang kita angkat itu mempunyai rating. Nah, ini juga kan yang menjadi pertanyaan hari ini, bahwa nalar kritis sahabat-sahabat atau teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis hari ini kita lihat sudah jauh menurun ya Bang ya. Nah nggak tahu kita kenapa. Dulu gerakan-gerakan mahasiswa di Pringsewu itu, karena dulu begini, kalau tetangga sebelah itu aksi, PMI nggak aksi itu malu, gitu loh. Kok kayaknya kurang greget, gitu. Nah, di lain sisi itu tadi untuk menunjukkan nilai eksistensi, gitu, bahwa kita di Pringsewu ini ada, dan keberadaan kita itu betul-betul ada. Artinya orang tidak hanya mengenal nama bahwa ada PMI, tapi orang juga harus tahu keberadaan PMI ini bisa menjadi benalu bagi mereka kalau mereka tidak mau betul-betul bersahabat dengan kita, gitu loh. Nah, tentu kita harus menjalankan fungsi advokasi itu tadi. Banyak, salah satu dulu yang diperjuangkan PMI adalah yaitu kita minta perda tentang zona pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Nggak tahu perkembangannya sampai sekarang di mana. Terakhir kan kabarnya mau diperdakan itu barang. Nah, itu asli murni dari hasil diskusi dan perjuangan sahabat-sahabat PMI Pringsewu. Gitu. Ketika kita melihat Pringsewu dulu digabungkan menjadi kota pendidikan, nah disitulah timbul pertanyaan dari sahabat-sahabat PMI, sejauh mana kesiapan Pringsewu menjadi kota pendidikan? Apakah hanya sebatas dilihat dari banyaknya kampus atau apa? Nah, ternyata kan nggak sesimpel itu. Bahwa zona Pringsewu menjadi kota pendidikan itu juga harus didukung oleh regulasi yang jelas. Kita lihat kan zona-zona pendidikan di Pringsewu ini kan banyak yang tercampur. Ada tempat pendidikan, ada tempat hiburan. Kalau kita berbicara RT RW, itu kan nggak bisa. Jarak minimal sekian kilo dari tempat hiburan, masjid, tempat pendidikan, masjid, itu tidak boleh ada hiburan. Nah, hal itulah dulu yang mendorong kita PMI untuk melakukan aksi, meminta Pemkab untuk mengeluarkan itu perda tentang zona pendidikan itu. Mungkin untuk pandangan dari sudut alumni gitu Bang ya, tentang isu politik yang ada di Pringsewu waktu itu. Ya, jadi pada zaman itu ya sebetulnya bicara tentang isu politik atau bicara tentang kekuasaan pada saat pendel lah ya kan, untuk konteksnya itu ya kan, kami menilai sebenarnya nggak jadi fokus itu sebagai alumni pada saat itu targetkan pada zaman ini bagaimana pengurus cabang PMI itu dalam proses kaderisasi formal itu berjalan, dan kedua
ruh gerakan pada saat itu terbangun bahwa dia tidak ada ceritanya agen objek, tidak pernah turun ke jalan, ya kan? Tidak ada namanya gerakan moral itu kalau tidak turun ke jalan, ya kan? Dan itu dilakukan pada saat periodenya Bang Dharma Wirahadamo. Ya kalau bicara itu ya cuman sesimpel itu kita melihatnya. Dan kedua, banyak alumni itu tidak ada ya, bukan tidak ada ya. Jadi bilang sedikit yang masuk terjun ke dunia politik. Untuk sahabat Dharma sendiri, kontribusi PMII di Bumi Secancanan itu apa? Ya, kalau berbicara kontribusi PMI di Kabupaten Prisewu tentu ada. PMI itu kan organisasi kaderisasi. Organisasi kaderisasi itu kan fokusnya adalah pembangunan SDM, kan begitu. Artinya hal yang paling simpelnya yang bisa kita lihat adalah dengan adanya PMI melakukan kaderisasi, melakukan ini kan membangun SDM unggul, kan begitu. Nah, artinya kegiatan Pemda untuk pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Prisewu ini juga tentu ditopang oleh PMI, kan begitu. Selain kita belajar di kampus, ada organisasi yang menggembleng untuk yang betul-betul menciptakan SDM yang inilah apa, yang progresif, ya kan, di Kabupaten Prisewu. Nah, itu contoh kecil, artinya contoh kecilnya seperti itu. Kalau berbicara apa yang diperbuat PMI untuk Kabupaten Prisewu, sederhananya itu dengan kita menjadikan kader-kader PMI Prisewu ini kader-kader yang baik, yang bagus, tentu juga itu akan berdampak untuk Kabupaten Prisewu ke depan. Bahwa sebagus apapun infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, tanpa diiringi oleh sumber daya manusia yang unggul juga nonsen, nggak bisa. Nah, itu kalau yang lainnya, ya kritik itu juga bentuk kontribusi. Gitu loh, bahwa kita melakukan gerakan, demo segala macam itu sebagai salah satu bentuk kontribusi. Kita menginginkan ada perda tentang zona pendidikan itu juga kontribusi. Artinya ya banyak hal sebenarnya yang dilakukan PMI untuk Prisewu. Jadi mungkin untuk output monumen ada nggak dari sahabat Dharma ini monumen peninggalan di waktu zamannya? Ibarat kata apa yang menjadi visi misi PMI pada waktu itu yang menjadi visi misi utama? Apakah jadinya PMI ini menjadi pengurus yang sudah definitif ya, yang paling utama menurut sahabat Dharma? Ya sebenarnya begini ya, berbicara waktu itu kan nggak bisa dipisah-pisah, ya kan Pak ya? Itu kan sebenarnya rangkaian. Kalau kita berbicara tragedi itu kan nggak bisa kita melihat setelah tragedi itu terjadi, begitu. Ya kita juga harus melihat bahwa sebelum tragedi itu terjadi kan ada rangkaian kenapa tragedi itu terjadi. Ya kalau berbicara outputnya atau titik pencapaiannya pada saat itu, karena dulu zaman kita itu simpel, kita pengen membangun nalar gerakan, begitu, bahwa kaderisasi kader PMI Prisewu ini harus berani, begitu, berani mengkritisi, begitu. Dengan adanya gerakan-gerakan itu membangun eksistensi, orang kan jadi kenal sampai detik ini, begitu. Sampai detik ini orang tahu PMI dulu tukang demo. Nah,
itu kan sebuah keberhasilan kalau kita lihat dari sisi kaderisasi. Saya pernah ingat ada senior yang ngomong, Bang Edi Sudrajat itu bilang begini, zaman saya jadi ketua cabang, orang Korem itu dapat nyebut PMI. Nah, artinya ada karakter yang dibangun, gitu loh. Artinya di situ ada karakter yang dibangun. Nah, itu ini juga kita berpesan buat sahabat-sahabat yang menjadi pengurus, bahwa membangun kaderisasi itu jangan ditinggalkan membangun karakternya. Kita membangun sebagus apapun konsepan kaderisasi, kalau karakter kita nggak punya, kita akan habis di telan zaman. Ganti regenerasi akan ganti cerita. Tapi berbeda ketika satu periode itu ada karakter gerakan. Nah, itu pasti akan diingat oleh orang. Yang berbicara peninggalan, selain kita memperjuangkan cabang definitif, nggak ada sekret. Ya. Salah satunya sekret. Ya. Terus begini, nggak cuma cabang kalau saya, komisariat. Komisariat itu yang mendefinitifkan, alhamdulillah zaman kami juga. Adanya komisariat stit dan stimet itu definitifnya zaman kami. Saya ketua komisariat stit pertama, Nasrul itu ketua komisariat stimet pertama. Nah, definitifnya zaman kami juga. Naik ke cabang, alhamdulillah definitifnya di zaman saya juga. 3 komisariat. Nah, oh iya, zaman kami dulu, ya ini catatan ini buat sahabat-sahabat pengurus, kita itu malah berhasil membangun komisariat, STIMIK, STIT, STKIP Muhammadiyah dan DCC. 4. Kita dulu ada 4 komisariat. Gitu. Nah, makin kesini makin hilang. Tinggal hari ini 2 komisariat. 3 Mana sama awal. 2 persiapan. Jangan dihitung. Persiapan itu bisa dia jadi atau malah mundur. Persiapan. Yang dihitung itu sudah definitif. Gitu. Kalau persiapan kita juga bisa ngeklaim bahwa ada komisariat persiapan di kampus ini. Tapi yang sudah betul-betul jadi itu kan 2. Stit dan stimming. Iya. Ya, peninggalannya itulah membangun karakter kader itu. Iya. Ya, Dan mendefinisikan kepengurusan. iya. Mendefinisikan pengurusan cabang. Tambah lagi ada sekret peninggalan itu. Sekret asli itu. Ini harus ditegaskan. Asli. Sekret itu diberikan oleh Pak Wakil Bupati pada saat itu. Pada saat itu. Iya, untuk menjadi rumah besarnya PMI di Pringsewu. Karena dulu kita sekret itu masih pindah-pindah kayak ini. Sempat kita tinggal di ruko. Iya, di ruko. Jadi setengah dari ini, lebar ruangan ini. Setengah dari ruangan ini. Itu sekret cabang pada saat itu. Mungkin terakhir ya Tum ya. Pesan dan harapan dari sahabat Dharma untuk Bang Adam dulu ya. Pesan dan harapan untuk kader-kader PMI saat ini. Pesan dan harapan. Mungkin lebih pasnya closing statement ya. Ya. Sebenarnya satu, kalau harapan kita ya sebagai alumni pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang kebetulan berada di Kabupaten Pringsewu, berharap kepada seluruh kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia jangan lelah untuk berproses, karena yakinlah apapun prosesnya, kalau asli itu tidak akan mengkhianati proses.
ini kisah peninggalan dari para senior-senior itu, bahwa mengurus kader PMI, mengurus orang lain itu tidak ada ruginya. Banyak barokah yang tanpa kita sadari akan kita dapatkan di sini. Tapi kalau misalnya kader-kader PMI di sini tidak yakin dengan ini, jangan lakukan. Tapi kalau saya sendiri sudah merasakan banyak kebarokan yang kita terima, artinya tidak ada ruginya mengurus kader. Mungkin itu dari saya. Ini Siratal Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sahabat Dharma Apa? Closing Pesan dan kesan. kesan dan harapannya untuk kader saat ini. Ya kalau pesannya yaitu lagi-lagi karena kita berbicara kaderisasi, bahwa membangun kaderisasi tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Artinya itu perlu ijtihad yang serius untuk membangun kaderisasi itu. Itu lagi karakter dalam kaderisasi itu harus jelas. Nggak boleh membangun kaderisasi ngayun. Kalau ngayun itu ya politisi gitu. Nah, tapi kalau kaderisasi karakternya harus jelas. Mau kemana, mau seperti apa gitu. Nah. Dan yang kedua harus dilakukan dengan tanpa tapi, tanpa nanti. Bang Adam ini dulu sering ngomong bahwa teori ini harus gampang juga kita eksekusi. Kalau kita berbicara teori tanpa ada eksekusi juga nonsense. Atau eksekusi tanpa sebuah teori ngacak. Kan gitu. Bahwa wacana eksekusi, teori eksekusi. Begitu rumusnya seharusnya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat PMI. Jangan kita membangun sebuah teori tapi kita tidak mampu mengeksekusi. Kata Bang Adam bilang kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, yang terakhir kecerdasan finansial. Iya, bahwa 4 unsur ini harus mampu kita sebagai kader-kader PMI ini memenuhi. Bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, intelektual, dan finansial ini harus mampu. Karena zamannya kan sudah berbeda hari ini. Beda zaman sahabat-sahabat hari ini dengan zaman kami. Zaman kami itu berbeda dengan zaman Bang Adam. Dan begitu juga seterusnya. Intinya harus jelas bahwa konflik di dalam kaderisasi itu hal yang wajar. Adanya konflik itu hal yang wajar. Bahkan dulu ada senior itu bilang begini, bahwa kita ini cerdas karena semakin banyak konflik. Semakin banyak konflik itu semakin cerdas kita. Nah begitu. Intinya itu tadi, tanpa tapi, tanpa nanti. Tanpa tapi, tanpa nanti. Ya. Baik, mungkin sekian diskusi pada malam hari ini. Podcast pada malam ini, semoga apa yang tadi disampaikan oleh senior-senior kita dapat diambil hikmahnya dan kita lakukan. Saya Abi Rifai pamit undur diri. Saya akhiri Ihdinas Siratal Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.